29. Jika aku marah. Kiki, panggil Naina pada kedua adik iparnya. Dia baru saja pulang dari rumah sakit dan langsung mencari keberadaan dua gadis itu. Kebetulan sore ini semuanya sedang berkumpul di ruang tengah, termasuk Dedi Raiden dan Nathan juga. Loh, ada apa ini? Kenapa semuanya berkumpul? Tanya Naina lagi, dia meletakkan beberapa plastik bawaannya yang berisi makanan di atas meja. Kiara dan Aileen langsung menyerbu tanpa izin lebih dulu. Momi tadi memesan banyak obat herbal sayang, jawab Mom Aresa. Kiara atau Aileen, kalian antar bingkisan ini ke rumah Tante Sylvia ya, timpalnya kemudian. Tante Sylvia adalah istri asisten Sam, mamanya Dean. Kiara saja Mom, aku akan antar ke rumah Oma Jia, sahut Aileen. Berarti Nathan ke rumah Oma Anaya. Iya Mom, sahut Nathan singkat. Momi Aresa sedang sibuk menyusun banyak bingkisan obat herbal agar dibagikan merata untuk keluarga besarnya. Juga untuk calon keluarga yaitu Sylvia. Setelah mendapatkan tugas masing-masing akhirnya anak-anak pun segera pergi untuk mengantarkan bingkisan obat tersebut. Kiara sore ini tak ingin naik mobil, jadi dia diantar oleh supir keluarga menggunakan motor matic milik Mang Ujang. Nona, kenapa Anda tidak beli motor sendiri sih? Tanya Mang Ujang, kesal motornya selalu dipinjam-pinjam. Bukan apa-apa, dia malah merasa tidak enak hati sebab motornya sudah tidak terlalu nyaman digunakan, apalagi untuk seorang nona muda seperti Nona Kiara. Iya Mang, besok aku beli motornya, jawab Kiara dengan gampangnya. Memang gampang baginya untuk mendapatkan motor baru itu, bahkan sekarang pun motor itu bisa langsung datang ke sini jika Kiara mau. Tapi entah kenapa Kiara malah malu jika selalu menggunakan barang baru, jadi dia lebih nyaman menggunakan barang-barang yang sudah lama begini. Kami pergi dulu ya Mang, pamit Kiara dan Mang Ujang mengangguk. Sore itu Kiara pergi dengan Pak Wawan karena dia belum bisa mengendarai motor sendiri. Jam 5 sore lebih, Kiara tiba di tempat tujuan. Menekan bel hingga seorang pelayan membuka pintu. Nona Kiara, silahkan masuk Non. Terima kasih Bi, Tante Sylvia ada. Waduh, Nyonya baru saja pergi dengan Tuan Sam dan Nona Hani. Di rumah hanya ada Tuan Din, jelas pelayan tersebut. Oh, ya sudah kalau begitu tidak apa-apa. Aku hanya ingin mengantar ini Bi, bingkisan obat herbal dari Momi. Nona tunggu di ruang tengah ya, saya panggilan Tuan Din. Iya Bi. Kiara duduk dan menunggu, tak lama kemudian Kak Din datang menghampiri. Kiara pun sontak tersenyum menyambut kedatangan pria itu. Kiara. Kak Din, Momi memintaku untuk mengantarkan bingkisan ini. Obat herbal untuk Tante Sylvia. Kenapa repot-repot? Kenapa tidak memintaku untuk datang ke rumah? Tidak repot Kak, aku sekalian jalan-jalan sore, balas Kiara, alasan yang rasanya memang benar-benar dia lakukan. Jadi ini bukan sebuah kebohongan. Kamu kesini dengan siapa? Pak Wawan. Makan malam di sini ya, aku akan minta Pak Wawan untuk pulang. Aku juga akan telepon Tante Aresa jika kamu pulangnya malam. Jangan Kak. Cegah Kiara, dia bahkan refleks menyentuh lengan Kak Din yang ingin pergi keluar untuk menemui Pak Wawan. Dan sentuhan tak sengaja Kiara itu, membuat keduanya jadi saling pandang dengan jarak yang cukup dekat. Kenapa? Aku pulang saja, lagi pula Tante Sylvia sedang tidak ada di rumah. Mereka malam ini memang berencana makan malam di luar. Tuh kan, lebih baik aku pulang. Masa cuma berdua dengan Kak Din? Memangnya kenapa? Kamu tidak mau? Din diam-diam tersenyum kecil ketika melihat wajah Kiara yang nampak gugup. Harusnya bukan masalah besar jika mereka makan bersama meskipun hanya berdua, tapi karena ucapan Momi Aresa beberapa waktu lalu jadi membuat hubungan ini jadi terasa canggung. Din bisa memahami hal tersebut, paham perasaan Kiara saat ini. Tapi entah kenapa dia senang sekali menggodanya. Bukan tidak mau Kak,
Tapi kan kita hanya berdua saja nanti. Nanti kenapa? Nanti yang ketiga adalah setan. Kak Din. Kesal Kiara, dia sedang bicara serius malah dijadikan bahan tertawaan seperti ini. Sudahlah, malam ini tetap makan malam di sini. Ayo keluar dan minta Pak Wawan untuk pergi, putus Din. Kiara tadi menahan tangannya tapi sekarang dia tarik tangan itu agar mengikuti langkahnya. Din memegang pergelangan tangan Kiara dengan lembut dan Kia pun menurut. Pak, malam ini Kiara akan makan malam di sini. Nanti malam aku yang akan mengantarnya pulang, ucap Din. Pak Wawan langsung tahu bahwa ini tandanya dia diperintah untuk pulang lebih dulu. Baik Tuan, kalau begitu saya permisi sekarang. Din mengangguk kecil. Pak Wawan pergi setelah dia menundukkan kepalanya memberi hormat. Kamu datang ke sini naik motor. Kenapa tidak naik mobil? Tanya Din, mereka masih berdiri di depan teras rumah tersebut. Tidak apa-apa, suka aja jika naik motor. Biar bisa peluk Pak Wawan. Kak Din. Ih. Kiara yang kesal langsung memukul lengan pria itu, dan bukannya merasa kesakitan Din malah terkekeh. Nanti malam aku antar pulang menggunakan motorku. Memangnya Kak Din punya motor? Tentu saja punya. Motor seperti milik Mang Ujang. Beda tipis, balas Din, dia kembali menarik tangan Kiara untuk segera masuk ke dalam rumah. Setelahnya dia pun menelpon Mom Aresa meminta izin tentang Kiara yang akan makan malam di rumah ini. Mendapatkan telepon tersebut Mom Aresa tentu senang sekali, pasalnya dia pun sudah tahu jika malam ini Sylvia akan pergi keluar bersama dengan Sam dan Hani. Tahu jika Din hanya sendirian di rumah karena itulah dia memerintahkan salah satu anaknya untuk datang ke sana dan di luar rencananya Kiara lah yang pergi. Mungkin memang sudah takdirnya begini, Kiara lah akan jadi calon pengantin menantu idamannya tersebut. Iya Din, tidak apa-apa. Tapi nanti pulangnya jangan larut malam ya, sebelum jam 9 malam Kiara harus sudah tiba di rumah. Iya Mom, jawab Din patuh. Setelah panggilan telepon itu terputus, Din langsung menatap lurus ke arah Kiara yang duduk di sampingnya. Mereka sekarang sedang berada di ruang tengah. Di hadapan keduanya ada televisi yang sudah menyala, menyiarkan berita di sore menjelang malam ini. Apa kata Momi? Tanya Kiara dengan kedua mata yang menatap polos. Mata yang selalu berhasil membuat Din seperti bisa melihat lautan luas. Nanti pulangnya jangan malam-malam, sebelum jam 9 kamu harus sudah ada di rumah. Kiara mengangguk patuh. Kamu ingin istirahat di kamar Hani? Tidak Kak, aku di sini saja. Ayo ikut ke kamarku, ada beberapa hal yang ingin aku kerjakan. Apa? Pekerjaan kantor. Kenapa dibawa pulang? Tanya Kiara bertubi, saking banyaknya pertanyaan itu dia sampai tidak sadar jika Din menggenggam tangannya, lalu menariknya untuk mulai berjalan bersama. Pertanyaanmu banyak sekali, jawab Din, tangannya yang lain bergerak mengusap puncak kepala Kiara dengan kasar. Sampai rambut panjang gadis itu sedikit berantakan. Bagi Kiara ini bukanlah pertama kalinya dia masuk ke dalam kamar Kak Din. Sejak kecil dulu dia sudah sering keluar masuk kamar ini, apalagi jika sedang bermain dengan Hani. Sampai di kamar itu, Din baru melepaskan genggamannya pada tangan Kiara dan membiarkan gadis itu melakukan apapun di dalam kamarnya, sedangkan dia sendiri segera menuju sofa dan membuka dokumen yang tadi dia tinggalkan, sebab pelayan memanggil dan mengatakan bahwa Kiara datang. Kak, aku main ponsel di ranjang saja ya. Izin Kiara. Balas Din singkat, namun bibirnya tersenyum ke arah gadis manis tersebut. Setelahnya Kiara segera naik ke atas ranjang dan mengambil ponselnya di dalam tas selempang. Ternyata sudah banyak pesan masuk di grup WhatsApp PP kelasnya. Membahas tentang bakti sosial yang akan mereka adakan saat liburan semester nanti, tepatnya 2 bulan lagi. Aku akan mengajak pacarku, tapi dari jurusan lain. Apa boleh? Tanya seorang teman Kiara. Tentu saja boleh,
Akan bagus jika semakin banyak yang ikut. Bagian konsumsi harus selalu siap, lebihkan persediaan makanan, takutnya banyak tambahan anggota secara tiba-tiba. Siap bos. Kiara jadi naik motor sendiri atau tidak? Tanya Evan, dia adalah ketua kelas mereka. Kiara yang dipanggil jadi bingung sendiri. Jadi, balas Kiara singkat, bingung mau jawab apa. Karena dia pun belum sepenuhnya bisa naik motor. Tapi Kiara merasa tak enak hati jika menumpang pada yang lain. Padahal tadi yang berniat kerja adalah Din, tapi sekarang yang terlihat begitu serius adalah Kiara. Dia menatap layar ponselnya dan sesekali mengirim pesan. Kiara sampai tidak sadar jika Din menatap ke arahnya dan menatap intens. Kia, panggil Din. Iya kak, kenapa? Tanya Kiara buru-buru, kaget juga tiba-tiba dipanggil. Apa yang kamu lakukan? Ini, baca pesan di grup WhatsApp kelasku. Serius sekali, coba lihat. Kiara menurut, dia turun dari atas ranjang dan menghampiri Kak Din. Awalnya dia duduk dengan jarak aman, namun Din menariknya hingga duduk begitu dekat. Sampai Din bisa memeluk tubuh gadis tersebut. Apa yang kalian bicarakan? Pekerjaan Kak Din sudah selesai. Tanya Kiara pula. Sudah. Kiara menunjukkan layar ponselnya, kami sedang membahas konvoi dan bakti sosial saat liburan semester nanti. Konvoi motor matik. Iya. Karena itulah kamu ingin belajar motor. Iya. Orang luar boleh ikut tidak? Boleh. Kalau begitu pergi denganku saja, kapan acaranya? 2 bulan lagi, tanggal 17 Juli. Memangnya kakak tidak sibuk? Nanti bisa ku atur jadwalnya. Tidak usah kak, aku akan belajar naik motor saja. Jadi nanti bisa pergi sendiri. Katanya Kak Din mau ajari aku naik motor. Aku berubah pikiran, tidak usah belajar naik motor. Jika ingin pergi menggunakan motor biar aku yang bonceng. Masa aku merepotkan Kak Din terus? Nanti lama-lama Kak Din bosan dan marah. Tidak apa-apa, jika aku marah tugasmu yang membuat amarahku mereda. Kiara terdiam, merasa ucapan Kak Din memiliki arti yang begitu dalam. Jadi dia menerka-nerka arti sesungguhnya dari ucapan tersebut. Mom Aresa ingin aku memilih di antara kamu dan Aileen untuk jadi calon istri. Jadi aku putuskan untuk memilih kamu, kata Din. Kalimat yang membuat jantung Kiara jadi berdegup dan kedua matanya mendelik. Sementara Din tak ingin menggantung banyak orang, Mom Aresa, Kiara dan Aileen. Jadi dia segera menentukan pilihan. Sejak dulu, Din selalu menatap ke arah Kiara. Gadis yang baginya selalu membuatnya cemas. Berbeda dengan Aileen yang mandiri, jadi Din tak terlalu memperhatikannya. Hanya sesekali melihat dari jauh. Tidak usah pacaran jika kamu tidak mau, kita cukup tahu dan saling menjaga. Jika saatnya tiba nanti kita akan menikah. Ya, mau tidak? Tanya Din. Selesai makan malam bersama, Din langsung mengantarkan Kiara untuk pulang. Gadis itu dia minta untuk menunggu di teras rumah sementara Din mengambil motornya di garasi. Tidak butuh waktu lama motor ninja berwarna hitam itu berhenti tepat di hadapan Kiara dan berhasil membuat gadis cantik tersebut cukup tercengang. Kata Kak Din motornya beda tipis dengan Mang Ujang, tapi ternyata ucapannya itu hanya omong kosong. Kak Din bohong, katanya mirip punya Mang Ujang. Kenapa malah motor besar begini, gerutu Kiara, merasa dicurangi. Namun Din tidak menjawabi ucapan tersebut. Dia menarik tangan Kiara hingga mendekat. Dia pakaikan Kiara jaket hoodie yang sudah dia bawa, lalu helm hitam. Helm dan hoodie itu adalah milik Din, jadi cukup kebesaran saat Kiara yang memakainya. Ayo naik, ucap Din setelah Kiara siap, dia menurunkan pijakan kaki untuk Kiara, benar-benar memperlakukan Kiara bak seorang ratu. Sudah naik di motor itu, Kiara pun berpegangan pada pundak Kak Din. Pegangan yang benar, peluk pinggangku. Tapi Kak, tapi apa?
Din langsung bergerak untuk mengambil kedua tangan Kiara, dia tarik hingga berhasil memeluk pinggangnya dengan erat. Membuat jantung gadis itu makin berdegup tidak karuan. Tadi Kiara sudah menjawab iya, dia bahkan meminta status pacaran untuk memperjelas semaunya. Agar hubungan ini tidak menimbulkan tanya. Karena itulah sekarang mereka pulang lebih cepat, sebab Din ingin mengatakan tentang hubungan mereka pada Mom Aresa dan Daddy Raiden. Din tak ingin menunda, dia akan langsung mengambil tanggung jawab untuk melindungi Kiara mulai sekarang. Kita pergi sekarang, ucap Din, setelah mengelus tangan Kiara di perutnya dia langsung menyalakan mesin motor tersebut dan melaju. Memasuki jalan raya dan bergabung dengan para pengendara yang lain. Angin malam ini cukup dingin, namun keduanya merasakan kehangatan yang tak terkira. Sebab hangat ini diiringi rasa berdebar di dalam hati. Saat berhenti di lampu merah, Din bahkan menggenggam tangan kekasihnya. Tak berhenti untuk menyentuh Kiara, berulang kali memberi isyarat bahwa kini Kia adalah wanitanya. Tiba di rumah utama keluarga Carter. Din pun membantu Kiara untuk melepaskan helmnya, sementara hoodie itu masih dipakai. Masuk dan langsung bertemu dengan Mom Aresa dan Daddy Raiden di ruang tengah, sementara Nathan, Aileen, Nicholas dan Naina sudah masuk ke dalam kamarnya masing-masing. Mom, Dad, ucap Kiara, dia yang menyapa lebih dulu. Belum apa-apa sudah gugup sendiri. Malu karena Kak Din akan mengungkapkan tentang hubungan mereka. Loh, cepat sekali pulangnya. Ini baru jam 8, jawab Mom Aresa. Memang sengaja Mom, ada yang ingin aku bicarakan, kata Din. Semenjak Mom Aresa memintanya untuk memilih di antara Kiara dan Aileen, dia langsung memanggil Mom Aresa dengan sebutan Mommy, bukan lagi Tante. Karena Din tak ingin membuat Mommy Aresa seperti begitu memohon padanya. Belum apa-apa Daddy Raiden sudah mengulum senyum, melihat gelagat kedua anak itu dia bisa langsung tahu apa yang akan diucapkan oleh Din selanjutnya. Keduanya pasti telah memutuskan untuk bersama. Namun Daddy Raiden pura-pura bodoh, ingin pula mendengar langsung dari mulut Din. Bicara apa? Tanya Mom Aresa pula setelah anak-anaknya itu duduk. Aku dan Kiara sudah memutuskan untuk bersama, sampai Kiara siap nanti aku akan menikahinya, ucap Din. Mendengar kalimat itu, Mom Aresa langsung terharu sendiri. Sampai tak mampu mengucapkan apa-apa selain tersenyum penuh syukur. Jadi Daddy Raiden yang menyahut. Iya, Daddy dan Mommy akan merestui hubungan kalian, balas Daddy yang kini tersenyum lebar. Sementara Kiara meremat kedua tangannya sendiri di atas pangkuan, tangan yang sudah basah dengan keringat dingin. Tak menyangka, meminta izin pacaran rasanya sangat gugup seperti ini. 30